Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, gelombang 4, Angkatan 10. Saya akan menjabarkan tugas mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baik, saya akan menjabarkan satu persatu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kita ke wawasan kebangsaan terlebih dahulu. Sebelum kita ke definisi, kita akan mengulas sedikit sejarah wawasan kebangsaan yang diawali dari Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia, merupakan organisasi pergerakan nasional yang pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia atau PI diperkerasai oleh Sultan Kasayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Kemudian yang ketiga adalah pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kemudian yang keempat adalah berlanjut pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 diadakannya Kongres Pemuda II. Pada 1 Maret 1945 dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumagichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dan yang ketujuh adalah terbentuk pada 7 Agustus 1945 dikenal dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Itulah sejarah tentang wawasan kebangsaan. Baik, saya lanjut ke definisi wawasan kebangsaan, yaitu cara pandang, kesadaran diri, dan warga negara. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa, nasion karakter, dan kesadaran terhadap sistem nasional sistem yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecah berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Baik, saya akan menjabarkan 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama ada Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar, yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama Pancasila. Berpangkal tolak dari struktur sosial dan struktur kerohanian asli bangsa Indonesia, serta diilhami oleh ide-ide besar dunia, maka pendiri negara kita yang terhimpun dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan terutama dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, memurnikan dan memadatkan nilai-nilai yang sudah lama dimiliki, diyakini dan dihayati kebenarannya oleh manusia Indonesia. Kulminasi dari endapan nilai-nilai tersebut dijadikan oleh para pendiri bangsa sebagai soko guru bagi falsafah negara Indonesia modern, yakni Pancasila yang rumusannya tertuang dalam Undang-Undang 1945 sebagai ideologi negara, pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan sumber dari segala sumber hukum Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Naskah Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai 16 Juli 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Pada masa itu, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan dasar pembentukan negara yang beliau sebut Pancasila. Gagasan itu disampaikan di hadapan panitia BPUPKI pada sidang perdana mereka tanggal
28 Mei 1945 dan berlangsung hingga tanggal 1 Juni 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrwa dilontarkan secara lebih nyata pada masa Majapahit. Sebenarnya telah dimulai sejak masa Wisnuwardana. Perumusan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Wangrwa oleh Empu Tantular pada dasarnya adalah sebuah pernyataan daya kreatif dalam upaya mengatasi keanekaragaman, kepercayaan, dan keagamaan sehubungan dengan usaha bina negara Kerajaan Majapahit kala itu. Di kemudian hari, rumusan tersebut telah memberikan nilai-nilai inspiratif terhadap sistem pemerintahan pada masa kemerdekaan dan bahkan telah berhasil menumbuhkan rasa dan semangat persatuan masyarakat Indonesia. Itulah sebab mengapa akhirnya Bhinneka Tunggal Ika Kakawin Sutasoma Purudasanta diangkat menjadi semboyan yang diabadikan lambang NKRI Garuda Pancasila. Kemudian yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Karena melalui peristiwa proklamasi tersebut, bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara sekaligus menyatakan kepada dunia luar atau bangsa lain bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, itulah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Baik, saya akan melanjutkan ke pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa ada 4. Yang pertama adalah bendera, bahasa, laman negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih. Bendera negara Sang Merah Putih berbentuk 4 persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih. Yang kedua bagiannya berukuran sama. Bendera negara yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta disebut bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Pemersatu yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Garuda dengan perisai yang sebagaimana dimaksud dalam memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan. Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Yang keempat adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Baik, saya akan berlanjut ke nilai-nilai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara,
yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai bela negara ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Indikator cinta tanah air ditunjukkannya dengan adanya sikap menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Menjaga nama baik bangsa dan negara, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, dan bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Indikator kesadaran berbangsa dan bernegara ditunjukkan dengan adanya sikap A. Berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik. B. Menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. C. Ikut serta dalam pemilihan umum. D. Berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya. Dan yang terakhir E. Berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Indikator setia pada Pancasila sebagai ideologi bangsa ditunjukkan dengan adanya sikap paham nilai-nilai dalam Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, dan yang terakhir, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Indikator rela berkorban untuk bangsa negara ditunjukkan dengan adanya sikap bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Indikator kemampuan awal bela negara ditunjukkan dengan adanya sikap memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensial, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Baik, saya akan berlanjut ke fungsi dan peran ASN. Fungsi ASN yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua adalah pelayanan publik, dan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sedangkan peran ASN adalah yang pertama penyelenggara tugas umum pemerintah, yang kedua pelaksana pembangunan nasional, yang ketiga bebas intervensi politik, dan yang keempat adalah bersih dari korupsi. Demikian penjabaran mind map wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.